Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Imelda. Saya mengajar sebagai guru PABP SDN 12 Lembah Melintang. Anak-anak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ayo nak, sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Adapun materi kita pada pembelajaran di kelas 4 ini yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ada 3 konsep pada materi ini yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan yang kedua, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan yang kedua, siswa mampu menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan yang ketiga, siswa mampu meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bagian yang A-nya, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Anak-anak Ibu, setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah secara terang-terangan, jumlah umat Islam semakin bertambah. Hal ini membuat orang-orang kafir Quraisy Mekah semakin kejam terhadap kaum Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Anak-anak, mari kita simak kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum kita masuk kepada pengertian hijrah, adakah anak-anak Ibu yang tahu apa itu hijrah? Oke, baik. Hijrah secara bahasa berarti memutuskan atau meninggalkan atau pindah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekkah. Tahukah anak-anak Ibu apa sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Adapun sebabnya adalah
Sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sebab yang pertama, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Kemudian sebab yang kedua, adanya peristiwa kesedihan atau Ammul Husni atau disebut juga dengan tahun kesedihan. Yang ketiga, adanya peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad membantu untuk berdakwah. Dan sebab yang keempat, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala berupa perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 100. Kemudian kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ayo anak-anak ibu, dengarkan dengan baik. Yang pertama, Rasulullah menyusun strategi hijrahnya. Strategi Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib untuk berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka menyuruh pemuda-pemuda yang kuat untuk mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka tidak bisa pergi ke Madinah. Namun Allah berkehendak lain dengan cara menidurkan pemuda-pemuda tersebut sehingga Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dapat keluar dari rumah tersebut. Ketika pemuda tersebut terbangun, hanya ada Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur di kasur milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat di perjalanan, Rasulullah singgah di Kuba pada tanggal 8 Rabiul Awal selama 4 hari. Kemudian mendirikan masjid yang dianggap sebagai masjid pertama ketika dalam perjalanan hijrah tersebut, yaitu Masjid Kuba. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di perkampungan Bani Salim bin Auf dan melaksanakan sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Rasulullah tiba di kota Yasrib dan kemudian diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 622 Masehi. Adapun Madinah Al-Munawwarah artinya yaitu kota yang bercahaya. Kemudian adapun susunan program kerja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tiba di Madinah adalah yang pertama membangun Masjid Nabawi, yang kedua mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang ketiga membuat perjanjian dengan penduduk Madinah dan Yahudi atau disebut dengan Piagam Madinah. Anak-anak ibu, kaum Ansor itu adalah penduduk asli Madinah. Sedangkan kaum Muhajirin adalah orang-orang pengikut Nabi Muhammad dari Mekah atau orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun kesimpulan pada materi kita hari ini adalah yang pertama, Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk menyusun strategi. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib ke rumah Rasulullah untuk menggantikan beliau di tempat tidur. Yang ketiga, masjid pertama dibangun adalah Masjid Kuba. Kemudian yang keempat, singgah di Kuba pada tanggal 8 Rabiul Awal. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah yaitu tanggal 12 Rabiul Awal atau 622 Masehi.
Alhamdulillah Nana Ibu, pada kesempatan kali ini materi kita sudah terselesaikan. Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.